Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradoso Eka Effendi, absen 22, 10 TKR 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis peralatan dan macam-macam peralatan beserta fungsinya. Jenis peralatan yang pertama yaitu hand tools. Yang pertama, kunci pas. Berbentuk segi 6, kunci pas umumnya digunakan untuk melepas baut atau mur dengan sela yang sempit. Yang berikut merupakan gambar kunci pas. Yang kedua, kunci ring. Memiliki bentuk segi 12 dengan segi yang lebih banyak dari kunci pas. Kunci ring dapat digunakan untuk melepas baut pada sudut yang lebih leluasa. Berikut merupakan gambar dari kunci ring. Yang ketiga, kunci T. Kunci T memiliki bentuk yang menyerupai huruf T. Fungsi hand tool satu ini adalah untuk melepas baut yang terletak di dalam lubang. Berikut merupakan gambar dari kunci T. Yang keempat, kunci shock. Kunci shock berbentuk tabung, fungsinya serupa dengan kunci T, namun kunci ini dapat dilepaskan dari handle-nya sehingga bisa ditukar sesuai dengan ukuran baut. Berikut merupakan gambar dari kunci shock. Yang kelima, kunci Inggris. Sesuai dengan namanya, kunci ini adjustable atau dapat disesuaikan ukurannya. Alhasil, kunci ini pun dapat digunakan pada hampir semua jenis baut atau mur. Berikut merupakan gambar dari kunci Inggris. Yang keenam, tang potong. Fungsi hand tool satu ini adalah untuk memotong kawat, memotong kabel, atau bahkan logam tipis pada mobil. Berikut merupakan gambar dari tong potong. Yang ketujuh, tang lancip. Bentuknya serupa dengan gunting. Fungsi tang lancip adalah sebagai penjepit. Berikut merupakan gambar dari tang lancip. Yang kedelapan, tang kombinasi. Tang jenis ini mengkombinasikan tang potong dengan tang lancip sehingga dapat digunakan untuk memotong sekaligus menjepit. Berikut merupakan gambar dari tang kombinasi. Yang ke-9, obeng test pen. Obeng test pen memiliki bentuk serupa dengan obeng pipih, namun fungsi hand tools yang satu ini adalah mengetes aliran listrik pada komponen kelistrikan mesin mobil. Berikut merupakan gambar dari obeng test pen. Yang ke-10, obeng magnet. Obeng jenis ini memiliki magnet pada ujungnya. Tujuannya agar sekrup yang dilepaskan tidak jatuh dan hilang. Berikut merupakan gambar dari obeng magnet. Selanjutnya, peralatan yang kedua yaitu power tools. Yang satu, bor listrik. Bor listrik adalah alat yang bisa digunakan dalam proyek berbagai jenis proyek. Bor listrik berfungsi untuk mengebor berbagai material. Berikut merupakan gambar dari bor listrik. Yang kedua, bor impact. Memiliki fungsi yang sama dengan bor listrik biasa. Yang dibedakan adalah fitur memberikan daya bentur yang dapat digunakan untuk mengebor benda yang lebih keras. Berikut merupakan gambar dari bor impact. Yang ketiga, hand grinder. Hand grinder adalah salah satu jenis power tools yang digunakan untuk menghaluskan, menghilapkan, dan memotong permukaan material tertentu. Berikut gambar dari hand grinder. Yang keempat, obeng cordless. Obeng cordless adalah power tools yang memiliki fungsi yang sama dengan obeng manual, tetapi tidak memerlukan tenaga manual. Mesin ini menjadikan tenaga listrik sebagai sumber daya. Berikut merupakan gambar dari obeng cordless. Yang kelima, air impact wrench. Air impact wrench ini salah satu power tools yang digunakan untuk membuka mur atau baut dengan sangat cepat. Tools ini dapat digunakan untuk mengencangkan atau melepaskan baut yang sangat kuat. Berikut merupakan gambar dari air impact wrench. Yang keenam, air cang. Air cang adalah mesin yang biasanya digunakan untuk mengisi angin ban pada kendaraan motor. Berikut merupakan gambar dari air cang. Yang ketujuh, kompresor. Kompresor berguna untuk memberikan stok udara pada bagian peralatan yang menggunakan tekanan udara sebagai sumber tenaganya. Berikut merupakan gambar dari kompresor. Yang ke-8, head gun. Head gun adalah peralatan yang digunakan untuk menghangatkan suatu benda seperti melembutkan kaca, film,
sebelum dipasang pada kaca mobil. Berikut merupakan gambar dari headgun. Yang ke-9, air stapler. Air stapler merupakan jenis alat power tools yang digunakan dalam memasang wallpaper pada dinding atau permukaan lainnya. Berikut merupakan gambar dari air stapler. Yang ke-10, nail gun. Nail gun merupakan jenis power tools yang digunakan untuk memasang paku pada dinding atau permukaan lainnya. Berikut merupakan gambar dari nail gun. Selanjutnya, jenis peralatan yang ketiga adalah special service tool. Yang pertama, piston ring kompresor. Piston ring kompresor memiliki fungsi untuk memasang piston yang sudah dipasangkan ring ke dalam silinder mesin. Berikut merupakan gambar dari piston ring kompresor. Yang kedua, piston ring expander. Piston ring expander berfungsi sebagai alat untuk melepaskan dan memasang ring piston ke piston. Berikut merupakan gambar dari piston ring expander. Yang ketiga, oil filter remover. Oil filter remover adalah alat untuk melepaskan filter oli sejenis eksternal. Jika filter berbeda dari luar, sangat penting menggunakan alat ini. Berikut merupakan gambar dari oil filter remover. Yang keempat, universal puller. Universal puller adalah alat untuk melepas atau memasang bearing secara universal. Alat ini dapat digunakan untuk berbagai jenis bearing. Berikut merupakan gambar dari universal puller. Yang kelima, bearing cup puller. Bearing cup puller adalah alat yang berfungsi agar bisa menarik bearing yang telah terpasang pada sebuah lubang. Berikut merupakan gambar dari bearing cup puller. Yang keenam, oil steel puller. Oil steel puller adalah alat yang berfungsi untuk melepas steel oli di dalam beberapa komponen. Berikut merupakan gambar dari oil steel puller. Yang ketujuh, sliding hammer. Sliding hammer memiliki fungsi untuk menarik komponen yang memiliki beban sangat besar. Berikut merupakan gambar dari sliding hammer. Yang ke-8, oil spring compressor. Oil spring compressor adalah alat untuk menekan oil spring agar upper holder shock breaker bisa terlepas dengan mudah. Berikut merupakan gambar dari oil spring compressor. Ke-9, bed joint separator. Bed joint separator berfungsi untuk melepaskan ball joint dari steering knuckle. Berikut merupakan gambar dari ball joint separator. 10, open ketok. Open ketok berfungsi untuk melepaskan skrup yang susah dilepaskan menggunakan open biasa. Berikut merupakan gambar dari open ketok. Selanjutnya, jenis peralatan yang terakhir yaitu peralatan bantu bengkel. Yang pertama, dongkrak, berfungsi untuk mengangkat kendaraan saat akan melakukan pekerjaan. Berikut merupakan gambar dari dongkrak. Yang kedua, dongkrak sandaran atau penompang. Alat ini berfungsi untuk menompang kendaraan setelah kendaraan diangkat menggunakan dongkrak. Berikut merupakan gambar dari dongkrak sandaran. Yang ketiga, pengangkat mesin. Alat ini berfungsi untuk melepaskan dan memasang mesin dari rangka dan bodinya saat melakukan overhaul mesin. Berikut merupakan gambar dari pengangkat mesin. Yang keempat, forklift. Berfungsi untuk membawa atau memindahkan material dari tempat satu ke tempat lainnya. Berikut merupakan gambar dari forklift. Yang kelima, toolbox. Berfungsi untuk menyimpan peralatan tangan seperti kunci-kunci atau obeng agar tidak berantakan. Berikut merupakan gambar dari toolbox. Yang keenam, trolley toolkit. Berfungsi untuk menyimpan kunci-kunci, obeng, dan lain-lain. Muatannya lebih besar dari toolbox. Berikut merupakan gambar dari trolley toolkit. Yang ketujuh, penampung oli. Berfungsi untuk menampung oli bekas. Berikut merupakan gambar dari penampung oli. Yang ke-8, pompa oli manual. Berfungsi untuk menekan oli dalam proses pengisian atau penggantian oli mesin maupun oli gardan. Berikut merupakan gambar dari pompa oli manual. Yang ke-9, vacuum strut oli.
Berikut berfungsi untuk menyedot oli kotor yang terdapat pada lubang dalam senter karter. Berikut merupakan gambar dari vakum sedot oli. Yang ke-10, well bridging, berfungsi untuk mengatur keseimbangan berat pada roda ban mobil. Berikut merupakan gambar dari well bridging. Sekian penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis peralatan dan macam-macam peralatan beserta fungsinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.